saja yuk. Kita cek videonya. Jika dalam bentuk partikel, maka huruf ini bukan lagi dibaca ha ya minasang, jadi di sini kita bacanya menjadi wa. Partikel wa fungsinya di sini sebagai definisi atau topik dalam pembicaraan, atau bisa berarti adalah. Contoh, kanojo wa gakusei desu, dia seorang siswa. Ke fungsinya sebagai partikel dari kata sifat. Contoh, kono machi ga kirei desu ne, kota ini cantik ya. Subjek kalimat, Chika-chan ga sono tegami o kaita, dek Chika yang telah menulis surat ini. Dan diartikan, tetapi ano hito kirei desu ga jouzu jarimasen, orang itu cantik tapi tidak pandai, atau keberadaan makhluk hidup atau benda mati. Tono san ga imasu, atau hon ga arimasu, ada saudara Tono, ada buku. K, fungsinya untuk bertanya. Ima nangji desu ka, sekarang jam berapa? Dan menentukan pilihan, kyuka, juka, 9 atau 10. Wo atau o, fungsinya sebagai objek kalimat. Ramen wo tabemasu, tegami o kakimasu, makan ramen atau menulis surat. No, fungsinya untuk kepunyaan. Kore watashi no hon desu, ini buku saya atau ini buku milik saya, dan juga menerangkan objek. Takumi-san wa nihongo no sensei desu, Pak Takumi adalah guru bahasa Jepang. Ni, fungsinya sebagai penghubung kata keterangan tempat, bisa diartikan juga jadi ke. Dan sesuatu yang menuju bisa juga menggunakan ni. Contoh, doko ni ikimasu ka? Densa ni norimasu, mau pergi kemana atau naik kereta. Dan penggunaan keterangan waktu, kesa goji ni okimashita, tadi pagi telah bangun tidur pada jam 5. Dan juga keberadaan suatu benda mati atau makhluk hidup. Contoh, Rina-chan ga doko ni imasu ka? Rina ada di mana? D, fungsinya bisa digunakan untuk penggunaan sesuatu, bisa diartikan dengan. Hashide ramen wo tabemasu, makan ramen dengan menggunakan sumpit. Atau penggunaan di, suatu keterangan tempat yang menunjukkan kegiatan atau kata kerja. Restoran de tomodachi to issho ni sushi o tabemasu, saya makan sushi bersama teman di restoran. Catatan di sini D digunakan karena ada kegiatan di suatu tempat, yaitu kegiatan makan di restoran. Juga berfungsi sebagai penyebab terjadinya sesuatu karena alam atau karena bencana alam. Taifu de takusan ki ga taoremashita, karena angin topan banyak pohon yang telah tumbang. To, fungsinya bisa diartikan sebagai dan. Tsukue no ue ni hon to enkitsu ga arimasu, di atas meja ada buku dan pensil. Bisa diartikan juga dengan. Kazoku to nihon e ikimasu, saya pergi ke Jepang dengan keluarga. Mo, fungsinya bisa diartikan juga. Anata ga dekireba watashi mo dekimasu, jika Anda bisa maka saya juga bisa. Bisa juga diartikan maupun. Dorama mo anime mo suki desu. E, fungsinya sebagai penghubung ke suatu tempat yang dituju. Catatan, di sini fungsinya hampir sama dengan ni, yang sama-sama memiliki fungsi untuk menerangkan tujuan. Contoh, Jakarta e ikimasu, pergi ke Jakarta. Bisa juga untuk menerangkan kehadiran ke suatu tempat. Contoh, Tokyo e yokoso, selamat datang ke atau di Tokyo. Iya, fungsinya penghubung dari 3 kata atau lebih yang mewakili keseluruhannya. Biasanya juga dibubuhkan nado, yang berarti dan lain-lain. Contoh, supade kudamono ya pang ya yasai nado kaimashita, saya telah membeli buah-buahan, roti, sayur, dan lain-lain di swalayan. Kara, fungsinya bisa diartikan dari dokoro kara kono sara o torimashita, saya telah mengambil piring ini dari dapur. Bisa juga dari atau sejak. Kodomo kara imamade mo amai mono ga suki desu, dari kecil sampai sekarang pun saya suka makanan manis. Dan bisa juga berarti sebab akibat atau diartikan karena. Jika nggak arimasen kara kesa nani mo tabemasen, karena tidak ada waktu, tadi pagi saya tidak makan apapun. Made,
Fungsinya menunjukkan batas waktu atau sampai. Indonesia kara Tokyo made nang jikan kakarimasu ka? Dari Indonesia sampai Tokyo memerlukan waktu selama berapa jam? Yori, fungsinya perbandingan atau daripada. Boku yori kimi motto jousu desho? Daripada aku, kamu lebih pandai tahu. Yatta, wata, otsukare sama deshita. Oke, semoga bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam belajar ya. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe ya. Mata ne.